Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini kita akan membahas bagaimana cara membaca lam pada lam ta'rif, lam fi'il, lam isim, dan lam huruf. Yang pertama pada lam ta'rif atau al-ta'rif, yaitu alif dan lam yang berada di awal kata benda atau isim. Adapun hukum bacaannya dibagi menjadi dua macam. Yang pertama idhar qamariyah, yang kedua idgham syamsiyah. Pertama idhar qamariyah, yaitu apabila ada alif lam dirangkaikan dengan salah satu huruf yang 14 yang terkumpul dalam lafaz ibgi hajjaka wa khaf aqima, alif, ba, gin, ha, jim, kaf, waw, kha, fa, ain, qaf, iya, mim, dan ha, maka disebut bacaan idhar qamariyah, terang laksana bulan, seperti lafaz al-awwal, al-basit, al-ghafur, al-hakim, al-jalil, al-karim, al-wadud, al-khabir, al-fasul, al-alim, al-qahir, al-yaqin, al-mus, dan al-hadi. Maka di sini lamnya dibaca idhar, jelas. Kedua, idgham syamsiyah, yaitu apabila ada alif lam bertemu dengan salah satu huruf yang 14 yang terkumpul dalam syair tiba thumma sil rahman takuz bidhani'am da'su azannin nizur syarifal lil kiram, to, sa, so, ro, te, bo, za, nun, dal, sin, zo, za, shin, dan lam. Maka hukum bacaannya disebut idgham syamsiyah atau lebur, kabur laksana matahari bila dipandang, seperti lafaz at-thayyibat, as-sawab, as-shalah, ar-rahman, at-tawwab, ad-dalal, az-zikr, ad-da'i, an-na'im, as-sami', az-zahir, az-zur, as-syakur, dan al-lail. Maka lamnya tidak dibaca atau lebur, dimasukkan pada huruf setelahnya. Yang harus diperhatikan dalam membaca lam pada lam ta'rif, pertama, dalam Al-Quran pada idgham syamsiyah terdapat tanda tasydid di atas huruf yang berada sesudah al, sedang pada idhar qamariyah tidak ada. Yang kedua, untuk idghamnya lam pada nun, lama panjangnya tidak boleh kurang dari 2 harakat, seperti minal jinnati wan nas. Wan di sini nun di 2 harakatkan, wan nas. Yang kedua, hukum membaca lam pada lam fi'il. Lam fi'il ketika bertemu dengan salah satu huruf hijaiyah mempunyai 2 hukum bacaan. Yang pertama dibaca idgham, yaitu apabila bertemu dengan huruf lam atau ra. Contohnya seperti qur rabbi, qul lakum, maka lam dimasukkan pada ra atau pada lam setelahnya. Yang kedua dibaca idhar, yaitu apabila bertemu dengan semua huruf hijaiyah selain lam dan ra, baik berada di awal, di tengah maupun di akhir, seperti lafaz yaumal taqal jam'an, ja'alna, qul na'am, maka lamnya ini dibaca jelas atau idhar. Ketiga, hukum membaca lam pada lam isim. Lam isim yang mati apabila bertemu dengan semua huruf hijaiyah maka mutlak dibaca idhar. Contohnya seperti sultan, salsabila, alwanukum, maka di sini lam dibaca jelas. Dan yang keempat, hukum membaca lam pada lam huruf, misalnya bal dan hal. Apabila bertemu dengan semua huruf hijaiyah, maka semuanya wajib dibaca idhar, seperti lafaz hal yastati', bal taba'a, maka di sini bal dan hal lamnya dibaca idhar, jelas. Kecuali apabila bertemu dengan lam dan ra, maka harus diidghamkan, seperti lafaz barrafa'ah, bal lakum,
maka lamnya dimasukkan pada ra atau lam setelahnya. Sedang untuk huruf bal yang terdapat pada surat Al-Mutaffifin, menurut Imam Habs dibaca sakta, yaitu pada lafaz kalla bal rana ala qulubihim. Kasih bal berarti sejenak, lalu lanjutkan pada lafaz rana, kalla bal rana ala qulubihim. Selain pada lam yang wajib idhar, ada juga pada nun yang wajib idhar ketika bertemu dengan huruf idgham, misalnya waw dan iya, akan tetapi pada satu lafaz. Contohnya qinwanun, shinwanun, dunya dan bunyanun. Maka di sini nunnya dibaca idhar, tidak dimasukkan pada huruf idgham, yaitu iya dan waw, sebab berada pada satu lafaz. Maka di sini nunnya wajib idhar.